Jadi tadi karena D-nya kurang dari 0, A-nya lebih dari 0, jadi nggak ada akar persamaannya. Karena dia kalau di ini kan kayak gini. A lebih besar dari 0 itu tersenyum, A lebih kecil dari 0 itu dia cemberut gini kurvanya. Terus ini X, ini sumbu Y, D kurang dari 0. D kurang dari 0 berarti dia nggak menyentuh sama sekali sumbu X. Kalau D sama dengan 0, kayak gini. Terus kalau D lebih besar dari 0 berarti gini. Oke, berarti ini nggak ada. Terus yang kedua nih, syaratnya. Syarat itu bisa apa aja. Kebetulan kita punya akar, berarti syarat dalam akar terus lebih besar dari 0. Syarat dalam akar harus lebih besar dari 0. Syarat dalam akar harus lebih besar dari 0. Nah ini ada nggak nih? Nggak ada kan? Ini kan sama kan? Bedanya cuma beda di tanda sini doang kan? Pun ini juga nggak ada. Berarti ini himpunan penyelesaian pertidaksamaannya adalah tidak ada. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Dari nomor 6 sebelum kita ke nomor 7. Ada yang mau ditanyain nggak di nomor 6? Oke. Ntar kalau ada ditanyain tinggal di raise hand ya. Oke, sekarang kita ke nomor 7. Oke. Oke, kita punya kayak gini. Himpunan penyelesaian persamaan akar 3 X min 3 lebih besar dari 4. Ingat yang pertama, kalau kita punya akar sesuatu itu berarti kita harus hilangkan dulu nih akarnya. Gimana supaya akar 3 ini hilang? Yaitu di pangkatin 3 kedua ruas. Itu kotak pangkat 3 itu maksudku di kuadrat di pangkat 3 ya. Jadi isi di pangkat 3, di kiri pangkat 3, di kanan pangkat 3. Ingat aturan postulat dasar. Mungkin teman-teman yang masih bingung nanti bisa cari tahu tentang aturan postulat dasar. Oke. Nah, ini aku pangkatin 3 kedua ruas, jadinya ini X min 3. Nah, 4 pangkat 3 jadi berapa? 64 kan? X lebih besar dari 67. Oke. Ada syarat nggak nih? Nggak ada, karena ini cuman, karena ini pangkat 3. Syarat, misalkan kita punya akar sesuatu. Syarat kayak gini, syarat di dalam akar lebih besar sama dengan 0, itu cuma berlaku untuk akar kuadrat. Oke, jadi akar pangkat 3, pangkat 4, 5 itu nggak ada syarat. Oke, berarti jawabannya cuma ini nih. X pangkat 67. X lebih besar dari 67, sorry. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Dari nomor 7. Sebelum kita ke nomor 8. Ada yang mau di ini nggak? Nggak ada garis bilangan ya? Nggak ada, nggak perlu. Garis bilangan itu berlaku kalau misalkan dia itu eh, ada dua ginian, dua akar persamaan, sorry, dua akar persamaan. Misalkan X min 3, X min 2. Terus ini berapa ya? Berarti X kuadrat min 5X plus 6 ya? Nah ya kayak gini. Nah dia baru ada kalau kayak gini. 2, ini 3. Misalkan ini aku kasih lebih besar dari 0. Oke. Nah ini baru dia pakai garis bilangan kalau ada dua ginian. Tapi kalau cuman udah kayak gini nih, X lebih besar dari 67, ya udah. Berarti kan di garis bilangannya cuman X lebih besar dari 67. Udah, kayak gini aja. Gitu. Sip, sip. Oh iya, sama sekalian. Ini kan ada yang baru gabung. Kalau akar genap 46 enggak, dia cuma 2 aja. Jadi syaratnya cuma kalau akar kuadrat, di dalam akar kuadrat kayak gini. Iya, sama aku mau review cara cepat nentuin gini nih. Kalau kalian ketemu soal kayak gini nih,
misalkan kalian ketemu soal, terus tinggal cari giniannya nih, tinggal nyari plus minusnya. Ini cara cepatnya gini, kalau misalkan di depannya itu minus, plus, kalau di depannya plus, koefisien dari variabel pangkat tertingginya plus, ini kan x kuadrat, punya koefisien 1 kan, 1x kuadrat kan ini sebenarnya. Ini kan plus, berarti di paling kanan itu plus. Terus ini min, terus ini plus. Gitu, cara gampangnya. Terus kalau misalkan dia x min 2, x plus 3, kayak gini. Terus kalian ini 2, ini min 3, ini 2, lebih besar dari 0 misalkan. Nah, kalau kayak gini, ingat variabel pangkat tertingginya. Ini kan variabel pangkat tertingginya x pangkat 1 kan. X pangkat 1 punya koefisien 1, satunya itu positif. Pun yang di bawah juga gitu. Positif dibagi positif, positif. Min plus gitu. Oke. Jadi positif dibagi positif, jadi positif. Jadi yang di paling kanan itu positif. Nah, ini cara cepat nentuin jawaban di garis bilangan. Sama cara cepat kalau misalkan kayak gini, x kuadrat min 5x plus 6, ini nentuin akarnya gini. Berapa ditambah berapa hasilnya min 5, dan berapa dikali berapa hasilnya 6. Kayak gitu. Nah, pun nanti kalau misalkan di depannya bukan 1x kuadrat tapi 3x kuadrat, ntar ada lagi caranya. Ntar kita bakalan banyak-banyak bahas soal. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Oke. Berarti lanjut ke nomor 8. Nah, oke. Kita punya soal kayak gini. Sebelumnya, kalau kemarin udah ikut, udah dibahas tentang bentuk umum dari pertigasamaan pecahan. Jadi pertigasamaan pecahan itu punya bentuk umum kayak gini. Fx per Gx lebih besar dari 0. Nah, ini tandanya bebas nih, mau tandanya lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, bebas. Yang pasti bentuk umumnya gini. Yang mana berarti inti dari bentuk umum itu adalah salah satu ruasnya 0. Oke, salah satu ruas 0. Salah satu ruas 0. Oke, salah satu ruas 0. Itu kata kunci dari bentuk umumnya. Salah satu ruas harus 0. Nah, kita punya soal kayak gini. Ingat, salah satu ruas 0. Kalau kita punya pecahan. Oke, salah satu ruas harus 0. Kalau kita punya pecahan perdisamaan. Nah, berarti ini biar gampang, aku pingin nolin yang sebelah kanan. Berarti kan kita pindah ruas kan. Pindah ruas, ini min 11 jadinya plus 11 x min 6. Lebih besar dari 0. Nah, karena ini udah 0 nih, berarti udah sesuai nih dengan bentuk umum. Berarti kita tinggal selesaikan perhitungan yang di dalam sini. Oke. Terus kita selesaikan, berarti kita samakan kan? Samakan penyebutnya. Oke. Biar mudah jangan langsung dikali, tapi digini aja dulu. Karena kan kita mau cari akar, jadi biar gampang, jadi tetap digini aja. Nah, ini dikali, berarti kan ini dikali silang ya. Yang ini dikali x min 6, yang ini dikali x min 5. Min 10 dikali x min 6. Jadinya berapa tuh? Min 10x plus 60 ditambah 11x dikurang 55. Lebih besar dari 0. Ini jadi berapa nih? X enggak berubah, jadi tetap ini. Jadi yang berubah cuma 11. Jadi sebenarnya gini. Min 11 per x min 6. Sebenarnya gini. Gitu. Patokannya yang di atasnya. Yang x min 6 itu tetap. Nah, ini jadi apa nih? Jadi x terus plus 5.
X plus 5, ya kan? X plus 5, X min 5, X min 6, lebih besar dari 0. Oke, kita udah punya kayak gini. Berarti kita buat garis bilangan nih. Ini pembuat 0 berapa? X plus 5, supaya 0 berarti min 5 kan? Terus ini 5, terus ini 6, ya kan? Ini 5, ini 6. Oke, supaya 0. Nah, terus tadi yang aku ajarin cara cepetnya gimana. Variabel pangkat tertinggi yang atas itu X pangkat 1. X pangkat 1 punya koefisien 1. Nah, satunya itu positif. Oke, yang atas positif. Yang bawah positif, positif. Berarti positif juga. Positif dibagi positif sama dengan positif. Berarti paling kanan positif, negatif, positif, negatif. Terus kita disuruh cari yang lebih besar dari itu. Berarti yang positif yang di akhir. Berarti jawabannya di antara min 5, di antara min 5 dan 5, atau, ini U, atau yang maksudnya atau X lebih besar dari 6. Gitu. Ada yang mau ditanya dari nomor 6? Ada yang mau ini kan ditanya nggak dari nomor 8? Sebelum kita ke nomor 9. Nah, buat teman-teman yang mau SS dulu, mau screenshot dulu juga nggak apa-apa mau di screenshot. Pun nanti juga ada video rekamannya. Ada yang mau ditanyain? Ya, kalau pakai cara cepet yang ini. Selalu dari kanan. Cara plusnya. Kalau misalkan yang atasnya itu min, kan min. Min plus. Kan, berarti kan min kan? Berarti paling kanan tuh min. Jadi ini min plus min gitu. Tapi ada beberapa kasus yang misalkan min, min, plus, plus. Nah, ntar itu kita bakalan belajar nih lebih lanjut. Ntar ini kalau ada kok di bab-bab selanjutnya. Contoh-contoh yang bertutur gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, berarti kita lanjut ke nomor 9 ya. Kita lanjut ke nomor 9. Oke, kita punya soal kayak gini. Ingat bentuk umumnya. Jadikan salah satu ruas itu 0. Oke, jadikan salah satu ruas itu 0. Ini bisa agak panjang, jadi aku buat 2 deh. Oke. Nah, oke. Yang pertama kita harus ingat, jadikan salah satu ruas kan 0. Aku pengen jadiin biar gampang yang kanan aja deh, yang 0. Biar gampang di operasikan. Oke, berarti ini 4x plus 3/4 min 2x, x plus 1, min x kurang dari 0. Nah, ini kita udah sesuai nih. Udah sesuai dengan bentuk umumnya. Berarti kita tinggal sesuaikan penyebutnya. Nah, 4. Di sini 4, di sini x plus 1 penyebutnya. Berarti berapa di bawahnya? Kalau kita samakan, berarti 4 x plus 1. Oke, gampangnya gitu. Jadi kalau ada kayak ginian, jangan langsung dikali 4x plus 4. Jangan. Jadi biar gampang 4x plus 1 gitu. Gitu jadinya. Karena kalau dikali nanti bakalan ribet di nentuin faktor-faktornya. Nah, kan 4x plus 1. Nah, berarti yang ini dikali x plus 1 kan? Jadinya berapa tuh?
4x plus 3 dikali x plus 1. 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 3x, berarti kan 7x ya. Ditambah 7x ditambah 3. Nah, yang 2x ini kan dikali 4 ya, berarti dia min 8x. Oke. Nah, yang min x ini kan dikali min x ini kan dikali 4 x plus 1 kan. X kali 4 4. 4x kuadrat min 4x. Oke, min 4x dikali 1 min 4x kan. Ini min 4x kuadrat min 4 lebih kecil dari 0. Cukup deh ini catat. Nah, berarti ini kan 4x kuadrat, ini min 4x kuadrat kan. Berarti habis nih. Berarti sisa 7x dikurangin 8x berapa? 1x ya. X dikurangin 4x min 5. Oke, berarti ini cukup satu ini yang satu smooth draw. Min 5x ditambah 3. Ditambah 3 per 4x plus 1. Lebih kecil dari 0. Nah, ini. Kita tadi belajar cara yang cara gampang itu tuh, yang cara gampang plus minus kalau udah ketemu kayak gini. Oke, kita tentuin pembuat 0 ya. Min 5x plus 3 sama dengan 0. Min 5x sama dengan min 3x sama dengan 3 per 5. 3 per 5 itu 0,6 ya. 0,6. Ya, 3 per 5. Terus yang ini berapa? Yang ini tuh min 1. Ya kan? Kalau isi ini min 1 ditambah 1 kan 0. 0 dikali 4 tetap 0 kan? Berarti di sini min 1, di sini 3 per 5. Nah, yang atas koefisien dari variabel pangkat tertinggi. Koefisien variabel pangkat tertinggi. Variabel pangkat tertinggi itu x pangkat 1. X ini namanya variabel x pangkat tertinggi, ya kan? Dia punya koefisiennya min 5, berarti yang atas min. Per yang bawah plus nih, ya kan? Pangkat tertingginya, koefisien dari variabel pangkat tertingginya. Min dibagi plus min. Di sini min, di sini plus, di sini min. Yang dicari lebih kecil dari 0. Berarti dia gini. Diarsir. Berarti jawabannya x kurang dari min 1 atau x lebih besar dari 3 per 5. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dari nomor 9. Sebelum kita ke nomor 10. Kak, Ya, kalau misalnya yang 4 itunya misalnya min 4, ke variabel X-nya itu tetap positif atau jadi negatif? kalau misalkan dia min 4 gini. Iya. Kalau misalkan dia min 4, gini. Kalau dia min 4, itu berarti nah, kalau dia min 4 ya berarti paling pojok kan positif ya. Betul. Kalau dia min 4 kan. Kenapa? Kalau misalkan dia bentar. Oke. Kalau bentar, ini ada error. Kalau misalkan dia min 4, ini langsung aja ya berarti. Kalau misalkan dia min 4 nih, berarti kan min 5x min 4 ya. Berarti kan min dibagi min plus.
Nah, berarti paling kanan itu plus, oke? Paling kanan itu jadinya plus. Jadi plus, min, plus. Yang sini plus, ini min, ini plus. Gitu. Kalau itu jadi min 4. Jadi tinggal disesuaikan aja. Jadi dimasukin ke dalam kurung dulu berarti ya, Kak? Iya, Oke, makasih, Kak. sama-sama. Oke, sekarang kita ke nomor 10. Saat ini ada masalah di ini. Oke, nomor 10 sebenarnya sama ya kayak yang tadi. Cuman bedanya itu dia hmm, ini karena nggak bisa di sini, jadi aku coba define deh. Nah, ini. Nah, nomor 10 sama kayak tadi ya. Jadikan salah satu ruas itu dia itu 0. Berarti dia eh, X min 6, X min 3, min dari X min 2, X min 2, X plus 1. Nah, ini kan berarti kalau disamakan luasnya, ini kan lebih besar sama dengan 0. X min 3, X plus 1. Ya, X min 6 dikali X plus 1. Jadi berapa tuh? X kuadrat min 5X min 6 ya. Terus min X min 2. Ini jadi X plus 2 ya. Dikalikan X min 1. Jadi berapa? Jadinya min X kuadrat plus 6X ya. Plus 6X min 5. Min berapa ya? Min 2. Salah dong. Min 6. Plus 5X min 6. Ya sorry. Min 5X kuadrat. Nah ya benar. Min X kuadrat tambah 5X min 6. Lebih bisa sama dengan 0. Nah ini jadi berapa nih? Ini jadinya itu uh, min X-nya hilang kan nih. X kuadrat hilang. Min 5X-nya tetap ya. Min 5X-nya enggak dong. Min 5X ditambah 5X. Berarti hilang kan? Min 5X hilang. Nah, terus tinggal min 6 sama min 6. Berarti min 12. X min 3. X plus 1. Nah ini kita pakai garis bilangan. Garis bilangan. Oke. Kita pakai garis bilangan. Di sini 3. Di sini min 1 kan. Saya ingat variabel pangkat tertingginya. Di sini variabelnya apa nih? Sesuatu pangkat 0 ya, ya kan? Sesuatu pangkat 0 itu kan 1 kan? 1 pun juga nggak bisa di ini kan, nggak bisa ditulis, berarti min kan? Min 12. Terus yang bawah plus, ya kan? X min 3 sama X plus 1. Terus berarti ini min. Berarti yang paling kanan itu min plus min. Ini kan lebih besar sama dengan 0. Berarti yang dicari yang di sini. Dan ingat, ini nggak boleh diarsir nih. Karena dia kalau diarsir, yang di bawah jadi 0. Syaratnya itu yang di bawah tuh nggak boleh 0. Jadi jawabannya di antara min 1 dan 3. Oke. Dan di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi nomor 10. Kita masih ada 9 menit lagi. Oke. 9 menit lagi berarti biar enak. Ini kayaknya semut draw-nya lagi ini deh. Lagi error deh. Oh iya, ini bukan error sebenarnya. Tapi keganti warnanya. Coba nih. Nah, bener kan? Nah, berarti kalau gini, oke, kita punya waktu sekitar 10 menit. Berarti buat review ya.
ya sekitar 9. Jadi 4 menit aku pakai buat review. 4 menit aku pakai buat review. Oke, jadi kesimpulannya dari pertemuan ini, kalau misalkan kita punya pecahan, pertama buat pecahan ketidaksamaan, itu dia jadikan salah satu ruas itu 0. Oke. Nah, ini tandanya bebas. Tanda bebas. Yang pasti jadikan salah satu ruas itu 0. Oke. Ini berarti bisa lebih besar, dengan lebih kecil, lebih kecil. Oke. Nah, terus yang kedua itu kalau akar. Kalau misalkan kita punya sesuatu akar, itu hilangkan dulu akarnya. Hilangkan akar. Terus yang kedua, cari akarnya, akar persamaan. Akar persamaan tuh yang X1, X2, Y1, Y2 yang kayak gini nih. Yang ininya berapa. Nah, itu. Terus yang ketiga itu syarat ya. Syarat. Syarat di dalam akar tuh harus lebih besar dari 0. Syarat. Ini keganti mulu. Syarat. Oke. Syarat di dalam akar, syaratnya kotak lebih besar sama dengan 0. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi sebelum kita ada yang mau ditanya lagi? Review mana yang boleh diarsir dan nggak boleh? Oh iya, kalau misalkan kita punya gini, ini gimana ya? Di baru aja deh. Kalau misalkan kita punya sorry. Kalau misalkan kita punya X min 3, aduh, ini nggak bisa di sini. Di sini ini. Oke, kalau misalkan kita punya, kelihatan kan ya? Oke, kalau misalkan kita punya, ya, kalau misalkan kita punya X min 3 di bawah, dan kita punya di sini X min 3, terus kita punya X min 2, X min 1. Yang di bawah ini nih, nggak boleh 0. Kalau misalkan ini lebih besar sama dengan 0. Berarti kan 1, 2, 3. Nah, yang 2 sama 3 nih nggak nggak boleh diarsir. Dia bolongannya gede. Dia nggak boleh diarsir, tapi yang 1 tetap diarsir. Karena dia lebih besar sama dengan. Gitu. Oke. Nah, jadi misalkan kita menentukan berarti kan ini plus, min. Berarti jawabannya sini. Tuh. Yang bawah ini nggak boleh diarsir di garis bilangan. Kalau dia diarsir